Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahras siyam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal in'am. Amma ba'du. Faqulu rabbishrah li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna la haula wala quwwata illa billahil azim. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang berbahagia, yang sedang menonton ini acara, yang saya hormati, moga Allah muliakan, amin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat penuh istimewa dan penuh berkah. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini wajib bersyukur dan harus berbahagia. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini semua pahala oleh Allah dilipat gandakan, dan semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini harus bersyukur dan harus berbahagia. Dan kita di bulan suci Ramadan ini harus memanfaatkan bulan ini dengan perbuatan takwa, dengan melaksanakan ibadah dan melaksanakan membaca Al-Quran, membaca sholawat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan ini bulan yang suci, maka kita pun harus suci dari segala dosa. Jadi para hadirin pemirsa, kita di bulan suci Ramadan ini harus perbanyaklah ibadah, perbanyaklah takwa. Karena bulan suci Ramadan juga bisa disebut bulan takwa. Bulan yang harus dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan takwa, dengan membaca Al-Quran. Kita di bulan suci Ramadan ini harus perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena apa? Bulan suci Ramadan itu bisa disebut bulan turunnya Al-Quran. Jadi para hadirin pemirsa, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Namun saya masih khawatir di bulan suci Ramadan ini masih banyak musibah-musibah yang terjadi di berbagai negara dan berbagai daerah. Masih banyak virus-virus dan bencana alam di mana-mana. Timbul pertanyaan, bagaimana cara dan atau mengatasi untuk menghindari kita dari segala musibah? Saya mengutip dari kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah, hadis ke-724, halaman 91 yang diriwayatkan oleh Abu Naim. Jadi dalam kesempatan ini langsung saja dijuduli oleh ada 3 perkara yang bisa menjauhkan kita dari segala musibah dan balai. Jadi para hadirin pemirsa, kalau ingin di bulan suci Ramadan ini dijauhkan dari segala musibah, maka harus melaksanakan yang 3 perkara ini. Apa saja yang 3 perkara itu? Yang pertama, perbanyaklah sedekah. Jadi para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ingin di bulan suci Ramadan ini kita dijauhkan dari segala musibah, maka perbanyaklah sedekah. Karena dengan sedekah kita bisa menjauhkan kita dari segala musibah dan balai. Karena hadis Nabi menyatakan as-shadaqatu tadfa'u minal bala. Sedekah bisa mencegah kita dari balai dan musibah. Jadi para hadirin pemirsa, di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah sedekah. Sedekah kepada siapa? Kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, atau kepada pun orang lain yang membutuhkan. Karena dengan sedekah kita bisa menjauhkan kita dari segala musibah. Namun sedekah juga, kata Syekh Muhammad Al-Bagus menyatakan, sedekah itu bukan mengurangi yang ada, tapi menambahkan yang belum ada. Jadi kalau hadirin sedekah, maka akan mendatangkan yang belum ada, yang tidak ada akan menjadi ada. Itulah sedekah. Jadi para hadirin jangan ragu-ragu dengan sedekah, karena sedekah bisa mendatangkan yang belum ada dan bisa menjauhkan kita dari segala musibah. Jadi hadirin para pemirsa, dimanapun Anda berada, perbanyaklah sedekah di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Dengan sedekah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa menjauhkan diri kita dari segala musibah dan balai.
Langsung, karena hadis Nabi juga menyatakan mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurangnya harta dengan sedekah, melainkan akan bertambah dan bertambah. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini harus berbanyaklah sedekah, karena dengan sedekah tidak akan berkurang harta, melainkan akan bertambah dan bertambah. Itulah sedekah. Jadi pada hadirin dimanapun Anda berada di bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah dengan sedekah, karena sedekah adalah ibadah yang sangat mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Jadi pada hadirin pemirsa, di bulan suci Ramadan ini kalau ingin dijauhkan dari segala musibah, maka perbanyaklah berbuat baik kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara menolong orang lain, membantu orang lain, membahagiakan hati orang lain. Itu pun sama dengan berbuat baik kepada orang lain. Jadi para hadirin pemirsa, dimanapun Anda berada, perbanyaklah berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan baik kepada kita. Karena kebaikan bisa mencegah kita dari kemungkaran dan kejahatan. Jadi hadirin, perbanyaklah berbuat kebaikan kepada orang lain. Kita harus berlomba dalam kebaikan. Fasabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini harus berbanyak berbuat baik kepada orang lain. Jadi itulah hadirin. Langsung saja yang ketiga itu berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita di bulan suci Ramadan ini ingin dijauhkan dari segala musibah, kita harus berbakti kepada orang tua. Karena orang tua yang sudah melahirkan kita, yang sudah mendidik kita dari sejak kecil sehingga sampai sekarang. Jadi kita wajib berbakti kepadanya dengan cara menaatinya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi kita selaku manusia harus taat berbakti kepada orang tua, karena orang tua yang sudah banyak menjasai untuk kita, berkorban untuk kita. Jadi kita selaku anaknya wajib berbakti kepadanya. Karena kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka harus mendapatkan ridhonya orang tua. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya orang tua, maka Allah pun akan ridho terhadap kita. Karena hadis Nabi menyatakan ridho Allah walidain wa sukhti walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari segala musibah, maka perbanyaklah berbakti kepada orang tua di bulan suci Ramadan ini. Tapi jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Kalau kita menyakiti hati orang tua, itu akan menyakiti hatinya. Karena menyebutkan kata saja kepada orang tua, itu sudah menyakiti hati orang tua. Jadi jangan sampai kalau kita disuruh oleh orang tua, jangan sampai kita susah. Kalau kita susah oleh orang tua, maka orang tua akan sakit hati terhadap kita. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati orang tua, tapi kita harus berbakti kepadanya dengan cara menaatinya. Jadi itulah 3 perkara kalau kita ingin di bulan suci Ramadan ini dijauhkan dari segala musibah dan balai. Kalau kita sudah melaksanakan yang 3 perkara, insya Allah bakal menghindari kita dari segala musibah dan balai. Jadi kesimpulannya, kalau kita di bulan suci Ramadan ini ingin dijauhkan dari segala musibah, maka harus melaksanakan yang 3 perkara itu. Yang pertama, kita harus perbanyaklah sedekah. Yang kedua, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus berbakti kepada orang tua. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kehilafannya. Undur mangkolo latang dur mangkilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.